Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapolda Papua pastikan penganiaya anggota BRIMOB adalah kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Ratusan kendaraan terjaring razia dalam operasi patuh. 21 kg ganja asal Papua Nugini dimusnahkan polisi. Polda Papua akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pembunuhan anggota BRIMOB Batalion D Kompi 3 Wamena, Bribda Diego Rumaropen di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri menuduh KKB pimpinan Egyanus Kogoya berada di belakang aksi ini. Matius akan menambah personel BRIMOB untuk membantu Polres Jayawijaya memburu para pelaku, serta mengambil kembali 2 pucuk senjata api yang dirampas. Sudah bisa kita simpulkan dugaan kuat ini memang dilakukan oleh kelompok Yuga, dan tentunya perkuatan yang telah saya kirim ke Wamena ini masih sedang bekerja untuk bagaimana mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum. Kami tidak akan membiarkan siapapun yang ada di negara ini yang hidup seenaknya melakukan kekerasan-kekerasan baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat TNI Polri. Sehingga tentunya kita telah mempersiapkan perkuatan tambahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan untuk bisa menangkap pelaku. Mudah-mudahan dengan doa dari semua masyarakat yang mencintai kedamaian di tanah Papua, kita bisa dorong termasuk memberikan beban ringan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mewujudkan penegakan hukum di tanah Papua. Saya berharap ke depan tidak ada lagi kekerasan-kekerasan dilakukan oleh siapapun atas nama apapun untuk membuat situasi di tanah Papua selalu tidak nyaman. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya sampaikan, tidak perlu yang lain berkomentar lain, saling mencurigai. Polda Papua juga tengah berkoordinasi dengan Pangdam Cendrawasih untuk meningkatkan pengamanan di sejumlah pos TNI Polri di Nduga. Penyerangan Bribda Diego Rumaropen terjadi Sabtu pekan lalu. Korban bersama Danki BRIMOB Batalion Wamena AKP Rustam saat itu berusaha membantu warga menembak sapi miliknya. Tiba-tiba Bribda Diego diserang sekelompok orang dengan senjata tajam. Para penyerang juga merampas 2 pucuk senjata api jenis sniper Styler dan AK-101. Jenazah Diego Rumaropen telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Wamena Selasa kemarin. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kaimana Selasa kemarin menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang terhadap Ebong yang dijerat kasus kepemilikan ganja sebanyak 600 paket atau sekitar 200 gram. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kaimana. Jaksa menghadirkan 2 orang saksi yang memberatkan terdakwa, yakni penyidik Sat Narkoba Polres Kaimana dan manajer ekspedisi sebuah perusahaan barang. Di persidangan, kedua saksi mengatakan paket kiriman ganja tersebut adalah milik terdakwa. Sementara hasil tes urin, terdakwa terbukti menggunakan narkoba. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu saksi dari penyidik dan satu lagi saksi dari ekspedisi tempat Hebron menerima paket dalam bentuk kotak berisi 632 paket ganja yang sudah dikemas kecil-kecil. Jadi pada persidangan hari ini kita mendengar keterangan dari penyidik dan petugas dari ekspedisi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa memang benar, dan keterangan tersebut pun dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa. Pada persidangan juga dibuka atau kita lihat bersama-sama barang bukti yang menjadi yang dibuka pada saat
di ekspedisi tersebut dan semuanya diakui juga oleh terdakwa. Dalam persidangan hari ini juga hanya tersisa 5 paket karena sisa yang lain 500 sekian itu sudah dimusnahkan dan sudah dibuktikan dengan berita acara. Jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan primer dan sekunder dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Dinar Pakpahan dan akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Bepom Manokwari dan keterangan terdakwa. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Narkotika yang beredar di Jayapura sebagian besar berasal dari Papua New Guinea. Terbukti dari pemusnahan ganja 21 kg yang disita aparat penegak hukum yang digelar Selasa kemarin di lapangan apel Mapolresta Jayapura. Pemusnahan narkoba itu disaksikan 4 tersangka yaitu warga Papua New Guinea. Ganja ini diselundupkan dari negara tetangga Papua New Guinea melalui jalur laut dan merupakan tangkapan terbesar selama ini. Menurut Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota Ibtu Alamsyah Ali, mengungkapkan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Hari ini melakukan pemusnahan terhadap barang bukti jenis ganja sebanyak total 21 kg. Pemilikannya adalah 4 orang asli warga negara Papua New Guinea. Mengingat berkas perkara yang ditangani oleh tim penyidik sudah hampir selesai. Untuk itu jaksa memberikan petunjuk untuk dilakukan pemusnahan barang bukti. Untuk ancamannya dari keempat tersangka, inisial A itu dikenakan pasal 111 ayat 1 dengan ancaman 12 tahun, sedangkan yang 3 yang lainnya itu ancamannya pasal 111 ayat 2, yang mana ancamannya lebih tinggi yaitu 20 tahun. Keempat tersangka 12 April lalu diringkus Satuan Reserse Narkoba. Warga mencurigai para tersangka yang melintas di pantai Siberi, Kampung Engkros. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dalam operasi Patuh Kartens 2022 di hari ke-9 masih banyak pengendara motor dan mobil yang terjaring karena tidak memiliki kelengkapan kendaraan sehingga sanksi tilang diberlakukan di tempat. Dalam operasi yang berlangsung di Jalan Yosudarso, polisi dengan tegas menjatuhkan sanksi kepada pengendara yang tidak patuh aturan berlalu lintas. Polisi juga menindak pemilik kendaraan yang belum membayar pajak dengan mengarahkan mereka segera membayar pajak. Dengan harapan apabila ada yang melanggar pajaknya belum terbayar, kami arahkan ke untuk bisa bayar. Kalau tidak, mereka harus mengambil bukti bahwa pembayarannya berapa yang harus dibayar. Untuk kegiatan yang lain, sesuai dengan perintah di Telegram untuk operasi patuh, kita menindak yang 7 pelanggaran, khususnya yang di pinggir sana, tanpa helm langsung ditilang. Begitupun ada berboncengan lebih dari 1 ditilang. Nah, khusus kendaraan-kendaraan yang memang STNK-nya yang mati, kita tilang juga karena itu sudah melanggar ketentuan. Kegiatan yang lain-lain kami masih berlangsung, untuk berapa yang sudah ditilang kami belum bisa sampaikan. Namun tetap semua pelanggaran yang ada indikasi menjadi kecelakaan kami tilang semua. Mobil kalau memang pelanggarannya di situ platnya sudah mati kami tilang. Tapi kalau hanya pajaknya yang mati kita arahkan untuk membayar, kami tidak tilang, hanya arahkan untuk membayar pajak saja. Setelah itu mereka jalan, walaupun belum terbayar hari ini pajaknya, tapi kami arahkan untuk mengecek berapa yang harus mereka siapkan uang untuk membayar, supaya nanti besok ketemu lagi masih kami tilang. Tapi kalau hari ini kami hanya berikan teguran. 7 mobil dan 100 lebih sepeda motor terjaring razia, termasuk teguran bagi pengendara motor yang mengenakan sandal jepit. Sebagian warga berdalih belum mengetahui larangan menggunakan sandal jepit. Mereka meminta dilakukan sosialisasi secara rutin di situs-situs resmi Polri dan pemerintah agar mereka mengetahui secara jelas. Sosialisasi kok ini harusnya sosialisasi dulu biar kita semua masyarakat tahu. Itu lewat Facebook apa kata yang situs resmi itu Polres kah atau pemerintah daerah kah, kita tahu semua toh. Ini kan kita belum tahu sama sekali bahwasanya ada larangan untuk naik motor pakai sandal jepit.
lagi. Ya itu dari yang keluar di Facebook jadi kita tidak tahu. Oh, belum ada himbauan berarti itu? Nah, kita belum lihat. Kita tidak tahu jadi. Maksudnya kan hari ini dia baru tahu tuh biar nanti kalau ini baru di ini tuh ganti tuh. Tapi menurut Ibu bagaimana himbauan untuk pakai sepatu atau? Betul juga. Betul juga. Bisa menghindari kecelakaan. Sejauh ini polisi tidak menindak tegas pengendara yang menggunakan sandal jepit. Polisi hanya memberi himbauan demi keselamatan pengendara sendiri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kota Sorong saat ini darurat sampah. Terbukti dari sampah yang berserakan di pinggir Jalan Makbon. Padahal ruas jalan ini merupakan jalan nasional dan tidak jauh dari tempat pembuangan akhir sampah. Kondisi seperti ini sangat mengganggu pemandangan karena jalan ini tergolong jalur padat lalu lintas yang menghubungkan antara kabupaten di Papua Barat. Warga sangat terganggu dan meminta Pemda mencari solusi karena tumpukan sampah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kementerian PUPR bersama dinas terkait Selasa kemarin meninjau kondisi terkini di TPA Sorong. Dudung Zainal Arifin, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 3C Kementerian PUPR mengatakan kondisi TPA sudah masuk dalam darurat karena sudah tidak bisa lagi menampung sampah sehingga sampah meluber ke pinggiran jalan. Perlu ada percepatan ya. Kalau menunggu 2023 menurut saya secara administratif boleh, tapi mungkin perlu diambil langkah-langkah percepatan agar sudah bisa mulai dilaksanakan di 2022 ini. Apa itu, Pak? Ya, pertama kita bisa mengajukan dana semacam ya, dana khusus untuk penanganan kedaruratan. Saya melihat kondisi seperti ini sebetulnya darurat. Darurat itu jangan semata-mata diasumsikan kalau terjadi bencana, ya. Tapi kalaupun itu mau disebut bencana, ini bencana, Bapak. Ya. Ini bencana lingkungan, ini. Ya. Amin. Tapi bencana lingkungan yang istilahnya itu man-made disaster, bencana yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, Pak Jamal dan nanti kami dari BPIW juga didukung dari Pemda, kita akan siapkan rekomendasi dan usulan untuk penanganan ini tidak menunggu 2023. Ya, terima kasih. Ya, kita dorong supaya bisa mulai dilaksanakan di 2022. Apakah dari sisa lelang atau mungkin juga ada dana yang biasanya terkait dengan dana darurat bencana itu. Ya. Ini harus segera diselesaikan. Apalagi ini kita berdiri di atas ruas jalan nasional. Ya. Di mana seharusnya 15 meter kiri kanan itu adalah ruang milik jalan. Pemkot Sorong berencana membangun TPA dengan sistem sanitary landfill, yakni sampah yang dibuang akan dipadatkan lalu ditimbun di dalam tanah, sehingga lebih efisien dan efektif. Namun proyek ini belum terlaksana. Sementara jumlah sampah yang dibuang warga kota Sorong terus bertambah volumenya. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Untuk mengantisipasi meluasnya kelangkaan BBM di Merauke, polisi melarang seluruh kios menjual BBM eceran. Saat ini sejumlah SPBU di Merauke terus dipadati kendaraan yang antre untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Tidak sedikit pemilik kendaraan harus menginap di SPBU agar bisa mendapatkan BBM. Kapolres Merauke mengatakan pemerintah daerah sudah menyiapkan Petra Mini yang menjual BBM jenis Pertalite di sejumlah kawasan di Merauke. Dan ia meminta warga memanfaatkan fasilitas ini. Bensin yang dijual bebas di eceran jalanan, siapa tanggung jawab? Karena aturan menjual bensin sudah ada. Depo bensin sudah ada yang eceran, namanya Pertamini. Nah, Pertamini ini sudah diberikan kemana-mana untuk usaha bensin eceran. Yang pakai kaleng-kaleng atau botol atau plastik kita nggak izinkan, takut terjadi apa-apa. Karena ini lagi tahun politik, masa politik, takut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tapi Petram ini kan hanya beroperasi sampai jam 6 sore Pak Kapolres, sementara mereka ini kan sampai larut-larut malam. Nah ini kan kadang-kala warga mengeluhkan ketika kehabisan bensin tengah malam Pak Kapolres. Ya mereka juga disiplin, mereka mau kelayapan malam-malam itu untuk apa juga. Kalau hanya kehabisan bensin nggak harus malam hari kan bisa istirahat di rumah, aman toh. Besok bisa datang lagi. Pompa bensin terbuka. Ya kalau sudah sampai batas malam memang semua juga takut jualan. Toko-toko aja malam tutup. Mereka malam ngapain? Ada apa mereka malam hari? Kok mereka mengeluh? Mengeluh bisa beli pagi, bisa beli siang. Kenapa harus tengah malam? Apa urusannya? Pelarangan ini tentu menyebabkan banyak pedagang BBM eceran merugi. Selama ini mereka diuntungkan akibat pasokan BBM yang tidak mencukupi di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perwakilan pemuda dari 20 negara peserta presidensi G20 Selasa kemarin menanam pohon dan melepas 30 ekor anak penyu atau tukik, serta transplantasi 240 terumbu karang di perairan Doreri, Manokwari. Selain itu, juga digelar penanaman 50 bibit pohon berbagai jenis di Pulau Mansinam. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemuda terhadap lingkungan serta dukungan mereka terhadap pariwisata di Manokwari. Salah satu yang mengkhawatirkan saat ini adalah populasi penyu serta terumbu karang yang kian hari semakin berkurang akibat eksploitasi. Maka dari itu komunitas Ketapang Dive Kuami Manokwari melakukan transplantasi terumbu karang agar daerah ini tetap lestari. Peserta Y20 Hans Lodewijk Mandacan mengajak masyarakat Manokwari ikut melestarikan lingkungan karena Papua Barat merupakan salah satu daerah konservasi. Harapan kami, kita menjaga lingkungan ini karena Provinsi Papua Barat adalah provinsi konservasi berkelanjutan. Sehingga kita harus menjaga darat, menjaga lautan, itu utama bagi kami. Khususnya untuk pemuda di Papua Barat dan khususnya di Kabupaten Manokwari dan lebih khusus di Pulau Nusmapi, Pulau Mansinam, dan di pesisir Teluk Doreri, sama-sama untuk kita menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Pertemuan pemuda dari 20 negara di Manokwari itu diharapkan membawa kemajuan bagi pemuda di Papua Barat. Pembangunan itu, perubahan itu kan dari kita. Nah, sehingga saya berharap semua adik-adik, anak-anak muda dari Papua Barat lebih khusus setelah kedatangan pemuda-pemuda ataupun delegasi dari luar negeri utama itu membawa manfaat besar bagi mereka, sehingga apa-apa yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah baik nasional maupun di pemerintah daerah itu mereka menjadi tulang punggung utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Tanggal 19 Juni 2022 mereka hadir dan melakukan penanaman pohon ini. Kami berharap ini adalah pesan ke seluruh dunia bahwa dunia harus dijaga, dunia harus dilestarikan untuk kemaslahatan dan anak cucu kita. Pertemuan ini berlangsung 2 hari dan akan mencetuskan pesan dari Manokwari untuk kemajuan pemuda di Indonesia yang akan disampaikan di pertemuan puncak G20 November di Bali nanti. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Peredaran uang rupiah di daerah terpencil, terdepan, dan terluar sangat sedikit. Padahal mata uang rupiah merupakan simbol kedaulatan ekonomi sebuah negara. Selasa kemarin Bank Indonesia Papua bekerja sama dengan Lantamal 10 Jayapura melepas tim ekspedisi berdaulat rupiah 2022 untuk mendistribusikan mata uang rupiah ke 6 pulau, yakni Pulau Liki, Teba, Waropen, Yapen, Numfor, dan Pulau Bepondi. Kepala Bank Indonesia Papua Juli Budi Winantia mengatakan kegiatan ini merupakan pelayanan kas keliling untuk membantu penyediaan uang rupiah di daerah yang belum terjangkau transportasi umum. Kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal mata uang rupiah. Jadi ini kegiatan untuk memastikan rupiah ada di semua wilayah NKRI. Ini rutin kita lakukan, jadi kita sudah kerjasama dengan TNI AL sejak 2012.
Yang di Papua ini adalah kegiatan yang ke-9. Nanti masih akan ada 7 kegiatan lanjutan setelah ini. Kita bawa uang cukup untuk memenuhi kebutuhan di 6 pulau itu. Selain kegiatan penukaran uang, jadi kan maksudnya supaya uang yang lusuh-lusuh itu bisa kita tarik kembali ke Bank Indonesia. Dan itu kita lakukan di 6 pulau. Selain itu kita juga melakukan edukasi cinta, bangga, paham rupiah. Bagaimana kita cinta rupiah, memperlakukan rupiah, kita bangga sebagai warga Indonesia menggunakan rupiah, karena rupiah itu adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi kita juga paham fungsi rupiah itu ya. Jadi selain pengedaran uang, cinta bangga paham rupiah, sosialisasi edukasi, kita juga lakukan ada program sosial Bank Indonesia, jadi bantuan kepada masyarakat sekitar. Jadi 3 kegiatan itu yang kita lakukan di 6 pulau. TNI Angkatan Laut menyiapkan KRI Posespa 870 yang merupakan kapal patroli baru buatan dalam negeri untuk mendukung kegiatan Bank Indonesia mendistribusikan mata uang rupiah. Dukung Bank Indonesia mendistribusikan uang rupiah yang baru ya untuk ditukarkan atau diedarkan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu cara kita juga untuk meningkatkan atau menimbulkan rasa nasionalisme di masyarakat pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil ya. Dengan mereka menggunakan mata uang rupiah yang baru ya, tentunya ini kan akan lebih lebih menarik dan lebih bagus, cantik ya kan. Tentunya ini akan menimbulkan rasa nasionalisme, bangga ya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ya, jadi ini dan TNI Angkatan Laut akan mendukung penuh dalam program yang sudah kita tetapkan ya selama beberapa tahun ini dengan Bank Indonesia. Tahun ini Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut akan memperluas jangkauan layanan kas keliling dengan program yang lebih terpadu di wilayah terluar dengan target 81 pulau. Tim ekspedisi juga akan melakukan sosialisasi yang mereka sebut edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, serta program sosial Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. 25 dari 170 anak berhasil lolos seleksi Akademi Sepak Bola Papua. Selanjutnya, calon peserta yang lolos tahap pertama ini akan menjalani tes medis dan psikologi. Papua Football Academy atau PFA saat ini tengah mencari anak-anak muda berbakat untuk dilatih menjadi pemain sepak bola profesional. Anak-anak muda diseleksi berdasarkan kelahiran 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009 di Merauke. Seleksi berlangsung selama 2 hari. Mereka yang terpilih dinilai berdasarkan kemampuan individu dan teknik dasar yang dimiliki. Direktur Papua Football Academy Wolfgang Pikal mengatakan setelah menjalani tes psikologi dan medis, anak-anak ini diberangkatkan ke Mimika untuk bergabung dengan anak-anak berbakat lainnya. Kita dapat berapa anak bakat di sini, terus besok kita lanjut dengan tes psikologi dan tes kesehatan. Ini langkah yang terakhir dan tanggal Juli mulai Academy Operation, kita mulai nanti dengan 30 anak di Timika. Merauke tidak kalah dengan yang tempat atau kota lain di Papua, tidak kalah. Di sini banyak bakat yang bisa bilang bakat mentah. Soalnya tidak banyak klub, tidak banyak SSB di sini. Nah ini bakat mentah kita bisa bilang. Tapi saya optimis kita dapat anak yang bagus-bagus di sini. Salah seorang anak yang lolos seleksi, Musa Madai, senang berhasil lolos seleksi ke tahap selanjutnya. Ia mengaku telah melakukan persiapan setiap hari sejak mendapat informasi seleksi PFA. Ya sangat senang lah bagi kami yang anak-anak usia 9 tahun. Latihan, setiap hari latihan saja. Sudah lama tahu akan ada pencarian bakat? Iya, tahu. Biasa dari pelatih biasa kasih tahu. Jadi setiap hari latihan. Harapannya ya untuk masa depan lah sepak bola. Musa dan anak-anak yang lolos seleksi ini berharap bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk meraih sukses dengan menjadi pesepak bola terkenal asal Papua. PFA juga berencana akan melanjutkan seleksi pencarian bakat di Jayapura.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga kampung Cendrawasih yang berada di Pelabuhan Pomako Mimika tidak menduga kedatangan rombongan polisi yang membawa sembako. Rombongan yang dipimpin Kasat Lantas Polres Mimika datang membawa sembako berupa mie instan, beras, gula, serta minyak goreng. Sembako gratis ini tentu mendapat sambutan gembira dari warga kampung Cendrawasih. Martina Yiwiti misalnya, ia sangat membutuhkan bantuan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Bapak-Bapak polisi, kami merasa mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan bansos yang sudah diberikan kepada masyarakat selingkungan LS Asma. Wakapolres Mimika Kompol Praja Ganda Wiratama mengatakan bantuan sembako ini merupakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut HUT Bayangkara. Kita melaksanakan bansos juga di tempat panti asuhan dan tempat masyarakat pokok masyarakat yang kami anggap masih kurang mampu untuk bantuan dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-76. Salah satu temanya adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi, reformasi struktural untuk menciptakan Indonesia tangguh dan bisa tumbuh. Di hari yang sama, Polres Mimika juga membagikan sembako di sejumlah panti asuhan Kristen dan Muslim. Bantuan ini diterima langsung pemilik panti dan anak-anak di panti asuhan. Terima kasih kedatangan ini dan semua yang diberikan kepada panti bantuan untuk panti Santa Susana. Terima kasih Tuhan berkati. Dan Bapak Baik Rasul mengucapkan untuk Hari Bayangkari ke-76 mudah-mudahan kedepannya semakin jaya dan sukses selalu. Sementara itu di Merauke, sejumlah tokoh agama berterima kasih ke pihak kepolisian karena telah menjalin silaturahmi dan memberikan bantuan ke sejumlah tempat ibadah. Harapan kami Polres Merauke semakin maju dan bisa mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Polres Merauke kiranya dapat terus menjaga keamanan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat supaya bisa masyarakat bisa nyaman gitu. Mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi, sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada kami. Moga-moga bantuan tersebut bisa berguna buat umat kami, khususnya umat Kabupaten Merauke. Bagi-bagi sembako juga dilakukan di sejumlah ruas jalan di Merauke. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.